Itu satu kelebihan Nabi. Ya, kemudian dilanjutkan hadis tadi, kata Rasulullah, "Falamma khalaqallahu Adam," ketika Nabi Adam Allah ciptakan, "Al-qatil kanur fi tinatihi." Allah masukkan Nur Muhammad tadi itu ke dalam tanah tempat Nabi Adam itu akan dibikin. Nabi Adam, adik-adik, yang lain baca di TPA sejarah, Nabi Adam tercipta dari mana? Dari tanah. Adam diciptakan. Itulah yang menjadi beragam warna kulit cucu-cucu Nabi Adam itu. Jadi ketika Nabi Adam akan ingin Allah ciptakan, Allah masukkan Nur Muhammad itu ke tanah sampai Nabi Adam akan diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah turunkan Nur Muhammad yang tadi ke sulbi Nabi Adam. Turun ke tulang sulbi. Itulah sehingga pendek cerita, ketika Nabi Adam sudah berbentuk manusia, maka pertama kali Nabi Adam mohon kepada Allah, "Ya Allah, pindahkan Nur Muhammad ke dahiku." Katanya, ketika disulbi kan di belakang matanya. Ya, kalau awak laki-laki, bapak lah, tulang sulbi itu tulang punggung. Di belakang. Jadi ketika Nabi Adam mengecek seorang, biasa beliau melakap. Karena Nur Muhammad dan mulia di belakang. Sehingga kata Nabi Adam, "Pindahan ya Allah ke kanan." Kesikon, sehingga bercahaya. Tapi ketika orang bertemu Nabi Adam, orang kanan melihat, tak mencari yang lain. Sehingga Nabi Adam, "Pindahkan ya Allah ke telunjuk." Pindah ke telunjuk. Ya, sehingga di awal kini menjadi sebuah sunnah dalam sholat. Ya, ini sholat kita ketika baca tahiyat, kan kita tunjuk kita ini. Tunjuk awal pertama kan di bawah. Kemudian ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat telunjuk itu. Mata kita tetap memandang ke sajadah, tempat sujud. Kemudian ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika menyebut Nabi Muhammad, kita disunnahkan tengok telunjuk tu. Ini sunnah dalam fikih, ya. Dengan isyarat Nabi Adam dari kening pindah ke telunjuk Nur Muhammad. Sehingga dia asyhadu an la ilaha illallah tetap di bawah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tengok. Itu sunnah. Nur Muhammad itu pindah kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, apa sesuatu yang pernah beliau alami? Nabi Nuh diusir, kemudian masuk ke dalam kapal, kemudian Nabi Nuh dimakan oleh apa? Ikan besar. Dalam tafsir dikatakan nama ikan nun. Dalam perikan itu Nabi Nuh berzikir, dengan berkah Nur Muhammad ada dalam tubuh beliau, Nabi Nuh selamat sampai di pantai. Setelah Nabi Nuh, Allah pindahkan Nur itu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bahkan di sini katanya hina kuzifa bihi ilan nar, sampai Nabi Ibrahim itu pernah dibakar dalam pernah merangkak Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Apakah beliau mati? Apakah bajunya hangus? Apakah rambutnya hilang? Tak disentuh oleh api. Kenapa tak bisa? Api memakan menyentuh sedikit pun bulu atau rambut yang ada di badan Nabi Ibrahim. Ini rahasianya. Karena di tubuh Nabi Ibrahim ada namanya Nur Muhammad tadi. Dari Nabi Ibrahim pindah ke anaknya Ismail, dari Ismail pindah ke kakek-kakek Nabi, sampailah di kakek Nabi Abdul
Muttalib. Kok dipendek cerita kan? Kok cerita kakek-kakek Nabi pada lain ada 20 orang. Sampai di Abdul Muttalib ada peristiwa terjadi sih. Satu malam Abdul Muttalib ke di rumah sebelum tidur ya, kodal kini sekitar jam 9. Abdul Muttalib kebetulan pada waktu itu nak takana mencari minyak lampu dah. Orang dulu kan tak listrik kayak awak lah, lampu berminyak. Habis minyaknya, kalem rumah nampak ada istri Abu Talib, badan tulang sulbi Abu Talib itu bercahaya, memancarkan sehingga menerangi semua rumah. Abu Talib menceritakan apa itu? Nur Muhammad yang bercahaya di kemudian pindahlah ke ayah Nabi. Siapa nama ayah Nabi? Yang belakang, ibu-ibu, anak-anak, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Pindah ke Abdullah Nur Muhammad. Jadilah Abdullah itu seseorang yang gagah. Abdullah itu seorang yang ganteng. Satu-satunya pemuda di Mekah pada waktu itu. Zaman itu Abdullah menjadi rebutan. Apa yang menyebabkan Abdullah itu ganteng, gagah, serba sempurna? Ada Nur Muhammad dalam dirinya. Jadi Nur Muhammad itu di mana ada menjadi penyelamat. Nur Muhammad itu menjadi sebuah kelebihan. Ya. Kemudian Abdullah menikah dengan ibu Nabi. Siapa ibu Nabi namanya? Siti Amin. Menikah dengan ibu Nabi. Padahal ada orang padusi pada waktu itu. Kan orang padusi berkeinginan mana? Kok dapat dia bawa Abdullah itu jadi laki awak, kecek anak gadis-gadis. Termasuk amak-amak satolong itu awak iyo kok dapat kayak Abdullah tu dapat laki. Yo gagah, yo rancak. Tiap kamu orang terpesona orang deh. Kayak lagu-lagu gini terpesona. Iya tak, betul kalian sadar. Sehingga ketika mendengar si Abdullah tak menikah di Siti Aminah, tidak saketek nanti pingsan padusi Makkah. Nang gadi-gadi banyak pingsan, ama-ama ada juga 10 orang. Bapak itu kecewa. Bapak dah Jawa yang menikah, bapak juga Aminah yang menikah. Begitu kegantengan Abdullah itu. Tak ada kayak awak ini orang. Apalagi kayak Ambo, tak. Jauh beda. Berkat Nur Muhammad. Pendek cerita setelah menikah, pada suatu malam dalam sejarah dikatakan tepat pada bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab. Bertepatan pada malam Senin. Kini apa dia? Kini malam Senin atau Senin malam? Senin malam sekarang apa malam Senin? Senin malam aja malam Senin. Kalau malam Senin berarti minggu pada bulan Rajab. Bertepat malam Senin atau minggu malam, berpindahlah dengan izin Allah Nur Muhammad yang disulbi Abdullah kepada rahim ibunda Siti Aminah. Lah mama, ibu-ibu berpindah dari situ. Alun layi Nabi Muhammad itu pindah baru akan diwujudkan Nur tadi menjadi seorang manusia. Pindah dari sulbi Abdullah kepada rahim ibunda Nabi. Pada malam itu, besoknya Senin, berbagai peristiwa terjadi. Itu bukti ya. Sudah bagi pada sebuah bukti Nabi Muhammad itu Nabi istimewa. Apa tadi? Pertama, ketika sudah dalam rahim Siti Aminah, Nur Muhammad itu terjadi yang pertama, seluruh berhala orang-orang Arab yang disembah ribuan tahun, seluruhnya
berbentuk patung. Ada patung besar dibuat dari batu kadang. Runtuh saudara. Itu membuktikan bahwa ini adalah membuktikan apa? Bahwa Nabi Muhammad ketika lahir beliau akan memusnahi kebatilan, kemusyrikan yang dibikin oleh orang-orang itu. Nah, kedua peristiwa terjadi, ya, seluruh binatang yang ada di Arab bisa mengecek ke Jawa. Kau pernah menangga kambing mau tahu? Binatang, kambing, unta, ke tidak raya loh, mengeceknya cuma suara mengecek. Dalam kita dikatakan fase mengecek, jalan mengecek. Ada kecil. Sebentar lagi akan datang Nabi rahmatan lil alamin. Sebentar lagi kita akan berbahagia. Sebentar lagi kita akan menjadi dilindungi. Tuh lo alasannya kok binatang sanang lo. Emang binatang itu keselayang lo ya. Nah, bagus sanangnya Nabi Muhammad lahir. Bagus gembiranya dengan isi Allah bisa mengecek, melambangkan kegembiraan itu. Allah izinkan ini saling berbicara. Bapak kayak itu, karena orang jahiliyah sebelum Islam datang, binatang itu tersiksa adanya. Kalau ini Nio makan samba ayam di tangan dulu, dimaksudnya langsung ayam. Nangkap tiga api yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun, pada hari itu padam. Padahal sebelumnya tidak pernah mati-mati loh, kayak api sembahan dari orang Hindu sekarang. Di dia api itu ada pernah mati. Tak ada orang bunuh, padam sendiri dia. Itu peristiwa ketika Nabi sudah dalam rahim ibunya. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ambo hormati. Kemudian setelah Siti Aminah hamil, bahasanya apa? Mengandung. Siti Aminah 2 bulan sudah mengandung, ditinggal oleh suami, oleh ayah Nabi Abdullah. Ketika Siti Aminah mengandung, malaikat Jibril selalu datang. Ya, bulan pertama tadi lepas ingat. Bulan apa tadi mulainya Siti Aminah hamil? Bulan berapa? Nabi dalam kandungan berapa bulan? Cetok, Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul. Nabi lahir Rabiul. Pas 9 bulan loh. Berarti Rajab mulai Siti Aminah hamil bulan pertama. Ketika itu datang malaikat Jibril. Siti Aminah kok nak tahu rasa hamil. Datang malaikat Jibril. Ya Aminah, tahukah engkau bahwa engkau sedang hamil sekarang? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kata Siti Aminah, wala wajadatu lahu siqalan wala alaman kama an-nisa, kama tajidun nisa. Bahwa Siti Aminah itu hamil tidak ada dirasa seperti umumnya wanita-wanita yang hamil yang kita cari ini. Tidak ada sakalan berat, tidak ada alamat sakit. Mulai daripada bulan pertama sampai lahir 9 bulan. 9 bulan itu Siti Aminah mengandung. Indah terasa bare, indah terasa sakit. Lepenang yang di depan kolam para bapak-bapak atau mencalon bapak-bapak, lepenang awak bertanya ke ibu-ibu awak. Ketika mengandung awak dulu ibu, sakit ibu atau tidak sakit? Kita tanya. Kau tanya. Lihat tanya ibu, kama. Sakit. Nah, kau tanya gini tuh sakit siapa lu? Ya. Kemudian tanya yang kedua, dulu amak mengandung awak bare apa tidak? Lain sama pelari main bola. Saya tanya,
Barek. Tapi kalau Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad itu dua kona dirasul. Indak sakit, indak barek. Kalau kita calik ini, amak kita sendiri bagi papa yang punya istri. Ada 9 orang Nabi yang datang. Bulan pertama hamil, Siti Aminah datang oleh Nabi Adam. Bulan kedua hamil, Siti Aminah datang oleh Nabi Nuh, Nabi Idris. Bulan ketiga Nabi Nuh. Pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Bulan keempat datang Nabi Ibrahim. Datang bulan kelima Nabi Ismail. Bulan keenam Nabi Musa. Bulan ketujuh Nabi Daud. Bulan ke-8 Nabi Sulaiman. Yang terakhir Nabi Isa. Bulan ke-9 pas Nabi Kalayi. Mengapa Nabi-Nabi itu datang ke ibu Nabi Muhammad? Mengatakan, ya Aminah, dalam rahimmu itu akan lahir seseorang yang mulia, akan membawa keberkahan, rahmat bagi alam semesta. Untuk menghibur ibu Nabi. Bako dihibur ibu Nabi, karena memang ibu Nabi itu ketika hamil itu kan sendiri tadi. Ayah Nabi tadi sudah meninggal ketika Aminah dalam mengandung Nabi selama 2 bulan. Jadi Allah datangkan Nabi-Nabi itu menghibur dan memberikan berita bahwa dalam rahim adalah orang yang luar biasa. Bapak, ibu-ibu, anak-anak yang kami hormati, 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkannya. Dapat lagu itu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Pas pada Nabi akan lahir pas pagi hari Senin. Senin ya, sekitar sebelum subuh. Maka ibu Nabi akan melahirkan. Maka didatangkan oleh Allah kepada ibu Nabi itu dari surga para wanita sebagai bidannya. Pertama, istrinya Fir'aun. Siapa yang tahu nama istri Fir'aun? Siapa yang tahu nama istri Fir'aun? Yang di belakang, adik-adik yang di belakang. Siti Asia. Sudah benar? Siapa istri Fir'aun? Asia. Yang membesarkan Nabi Musa dulu, membela Nabi Musa. Datang. Dan kedua datanglah ibundanya Nabi Isa. Siapa nama ibu Nabi Isa? Siapa nama ibu Nabi Isa? Siti Maryam. Kemudian ada rombongan bidadari dari surga. Awak dulu lagi bidadari nanti untuk menyambut awak. Tidak. Bidannya. Nabi Muhammad ketika lahir disambut oleh orang istimewa. Orang-orang ahli surga semuanya datang. Kemudian dari pihak keluarga ada satu Ummu Aiman. Ummu Aiman seorang budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman Nabi. Kece Abu Lahab ke Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adik iparamu si Aminah tu kadake kamalai lai. Tolonglah engkau ceritakan jago yo. Dekok lai sana kau sana kau nolong. Diamanahkan oleh Abu Lahab ke Ummu Aiman menjago. Ketika hari lahir datang, lalai Nabi Muhammad, Ummu Aiman tiba ke Abu Lahab. Ya Abu Lahab, hai Tuhan kuasa awak dah. Cucu apa ponakan engkau lagi tu? Apa ponakan awak? Laki-laki Abu Lahab. Laki-laki. Mandangnya kecil laki-laki itu senang hati Abu Lahab.
Kau orang Arab, orang Korea dulu kan kalau anak padusinan lain di mana Allah ringankan azabnya. Bahkan ringankan azab karena senang ketika Nabi lahir. Ikut oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah dalil bahwa memperingati maulid Nabi itu ada kelebihannya, bernilai pahala. Ikut salah satunya Abu Lahab saja. Lain tahu Abu Lahab dosanya kat Kaabah, kat Nabi Muhammad. Abu Lahab itu orang yang memusuhi Islam ketika Nabi lah kadang walaupun ponakannya sendiri. Ia yang mengingkari menuju Abu Jahal. Diringankan oleh Allah dosanya. Bebas pada itu ada disiksa. Dengan dalil tadi, karena pernah dia gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Pintu tadi. Kau fadilah berjalan ke saji kah? Malaikat itu di pintu itu berdoa. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, hambamu yang baru keluar dari rumah itu, yang sementara mereka masajidnya, ampuni dosanya ya Allah, curahkan rahmat dan nikmatmu kepadanya ya Allah. Malaikat dan berdoa kawak. Kira-kira dikabulkan doanya tuh Pak? Pasti dikabulkan. Sambil kita bersalawat kepada Nabi, ada kerinduan hati kita.